Teks berita dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen ya untuk mendapatkan materi tentang putar dunia bahasa. Mari kita mengetahui dunia melalui berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Ada 3 jenis teks berita. Ada visual, audio, dan audiovisual. Berita visual merupakan berita yang dibaca atau dilihat, seperti media cetak. Berita audio merupakan berita yang didengar, misalnya berita di radio. Berita audiovisual merupakan berita yang dilihat atau didengar, seperti berita di televisi atau berita di YouTube. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media, seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Fungsi dari teks berita. Berita biasanya disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar-benar terjadi. Struktur teks berita. Yang pertama, judul atau headline, menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, ada teras berita. Bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Biasanya dalam bagian ini tergambarkan adik Simba atau 5W1H. Yang ketiga, ada isi atau tubuh berita, menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang keempat, ada kaki berita, merupakan bagian penutup atau biasanya berisi penjelasan tambahan atau simpulan dari berita. Unsur teks berita biasa disebut dengan adik Simba atau 5W1H. A adalah apa, D, di itu di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M mengapa, Ba bagaimana. Kita bahas ya. Apa? Menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Di mana? Menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Siapa? Menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa? Menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Lalu, bagaimana? Bagaimana ini menanyakan proses terjadinya peristiwa. Itulah tadi unsur-unsur dalam teks berita. Kita lanjut ke unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasanya yang bersifat standar atau baku. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat langsung. Lalu, yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menggambarkan proses berpikir atau merasa dan berapresiasi. Yang keempat,
menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang kelima, menggunakan konjungsi temporal. Harap dicatat ya bahwa unsur-unsur ini mungkin berbeda tergantung pada jenis dan gaya bahasa dalam teks berita tersebut. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, objektif. Teks berita berdasarkan fakta dan bukan pendapat penulis. Yang kedua, aktual. Aktual artinya bersifat berita mengenal peristiwa yang masih segar atau baru terjadi. Yang ketiga, gaya bahasanya menarik. Teks berita harus mudah dipahami dan menarik bagi pembaca. Yang keempat, data dalam teks berita itu harus lengkap. Demikian tadi ulasan tentang teks berita. Terima kasih telah menonton. Di akhir kata, jangan menunggu untuk gagal untuk menunjukkan kesuksesan. Berusahalah agar bisa mencapai tujuan dan impian. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.